Lanjut ya, nomor 18. Koloid merupakan dispersi. Nah, yang ini nih aku ragu. Ragunya kenapa? Karena koloid itu dia termasuk dispersi pertengahan. Dia bukan dispersi halus atau dispersi molekuler, dan dia bukan dispersi kasar. Kalau molekuler, dia contohnya larutan, yang nggak berwarna ya, larutan homogen. Nah, kalau yang di sini ABC-nya itu pilihannya larutan atau koloid atau suspensi, emulsi atau krim. Salah. Di sini pilihannya kasar, halus, molekuler, partikuler, dan multikuler. Karena nggak ada di materi, aku nggak bisa jawab yang ini. Kalau yang kasar nggak mungkin. Karena kalau yang kasar itu dia di atasnya koloid. Dia itu suspensi. Kalau yang halus, dia masuknya yang larutan, tapi bisa juga sih. Tapi yang halus itu larutan atau di bawahnya koloid. Dia molekuler. Yang C molekuler itu di bawahnya koloid. Kalau yang partikuler, nah ini nggak tahu nih artinya apa partikuler dan multikuler. Jadi kalau misalnya kalau suruh milih, ya palingan aku jawabnya partikuler. Karena dia koloid itu pertengahan, bukan yang kasar, bukan yang halus, bukan yang molekuler. Kalau multikuler artinya banyak kali ya. Tapi tetap aku nggak bisa ngasih jawaban ini, karena nggak ada di materi. Kemudian nomor 19, salah satu dari sifat sistem dispersi koloid adalah yang pertama yang A, partikel dapat dilihat oleh mata. Kalau ini dia yang terlihat oleh mata cuma berupa homogen aja kalau koloid. Di sini kan ada nih. Kalau secara makroskopis atau dilihat secara mata, dia itu cuma bersifat homogen, artinya tidak terlihat si partikelnya. Kalau yang B, partikel tidak dapat terlihat oleh mikroskop elektron salah. Karena di sini ditulisnya, dia dapat terlihat si partikelnya jika diamati dengan mikroskop ultra. Mikroskop ultra itu mikroskop elektron ya maksudnya. Berarti bukan yang A, bukan yang B. Kemudian yang C itu difusinya cepat. Enggak sih, kalau secara ini difusi dan osmosis itu enggak. Dia enggak, bukan difusi cepat. Yang D itu dapat melewati kertas saring. Di sini tidak dapat disaring, ya kan? Yang E itu dapat melewati membran semi permeabel yang memungkinkan jawabannya 19 itu E. Kalau menurut aku pribadi, jawabannya E. Dapat melewati membran semi permeabel. Artinya dia bukan pakai kertas saring biasa, tapi pakai penyaringan yang lebih ini lagi baru terlihat si partikelnya. Jadi 19 itu aku jawabannya E. Tapi kembali lagi ke kalian nanti pilihan jawaban yang menurut kalian lebih baik atau yang lebih bagus. Oh, si Rizka belum aku kasih sebentar ya. Jadi nomor 19 itu aku E. Tapi nanti mungkin kalian lebih tepatnya lebih dapat jawabannya lagi. Bisa kabarin ke aku ya. Karena nggak ada di materi. Terus nomor 20 yang merupakan jenis dari sistem koloid. Ini sistem ya. Sistem koloid itu contoh-contohnya itu banyak. Nah, yang ini. Di sini itu disebutin sol. Dia masuk. Sol itu masuk sistem koloid. Kemudian emulsi. Emulsi juga masuk sistem koloid. Kemudian suspensi. Nah, suspensi ini tidak termasuk koloid. Karena suspensi itu dia di atasnya koloid. Dia itu termasuk dispersi kasar. Berarti jawabannya 20 itu C. Kalau yang aerosol masuk, di sini aerosol itu masuknya itu buih ya. Buih juga masuk, aerosol masuk. Jadi jawabannya 20 itu suspensi. Kemudian 21, ada cepet apa ya? Sistem aliran di mana viskositasnya meningkat dengan bertambahnya red oxide dan disebut sebagai sistem disebut
geser kental atau shear thickening system. Nah, itu ada di materi. Oke, mana shear thickening ya? Oh, yang tadi ya. Ini yang ini. Itu. Nah, itu jawabannya aliran dilatan. Di sini di keterangannya, aliran dilatan merupakan kebalikan dari aliran pseudoplastis. Dia itu disebut sebagai sistem geser kental atau shear thickening system. Nih, jadi kata kuncinya geser kental. Jawabannya adalah dilatan. Nomor 21 jawabannya D, dilatan. Kemudian nomor 22, jenis aliran ideal yang diterapkan dalam bentuk sediaan farmasi. Nah, ini aku jawabannya tiksotropik. Kan waktu itu aku baca di mana ya? Kurang ingat. Tiksotropik. Sebentar. Ada yang jawabannya bisa nggak? Nomor 22 jawabannya. Siapa yang jawabannya? Nomor 22. Sebentar. Nomor 22, tiksotropik. Iya. Jadi aku pernah baca, tapi di mana gitu? Ada yang beda nggak? Nomor 22. Berarti sementara jawabannya nomor 22 tiksotropik dulu ya. Selagi aku nyari ininya. Apa? Materinya. Nomor 22 aku jawabannya B. Tiksotropik. Jenis aliran ideal yang diterapkan dalam bentuk sediaan farmasi. Jadi itu aku belum nemu. Tapi lewat dulu deh, kita skip dulu ya. Sekarang nomor 23. 23 ini hitung-hitungan. Oke, whiteboard dulu. Nomor 23. 23 diketahui dia itu pertama masa jenis gliserin atau ini sebutnya apa ya? Iya, Rho. Rho gliserin itu 1,201 gram per mililiter. Terus yang kedua, ini aku tulisnya apa? Rho 1. Rho 1. Kemudian Rho 2-nya itu dia eh, diketahuinya itu masa jenis air ya. Diketahuinya air itu 0,989. 0,989. Itu dia gram per mililiter. Pertama kita satuannya dulu dicek ya, pasti satuannya harus sama. Kemudian waktunya T1-nya itu 2 menit. Kita samain dulu berarti dia harus pakai detik. Jadi 120 detik. Kemudian T2-nya dia detik ya, udah detik berarti 60 detik. Kemudian kekentalannya. Kentalan dia masuknya kekentalannya itu viskositas air, berarti N2 ya. Karena kalau yang satu itu kita gliserinnya. Berarti 0,8904 cc. Yang ditanyakan, oh ya suhunya 25 derajat. Yang ditanyakan kekentalan gliserin atau kita lambangin N1 di sini. Rumusnya jawabannya jawab di sini N1 bukan N ya, ini viskositas ya. Sama dengan Rho 1 kali T1 per Rho 2 kali T2. Kita masukin aja langsung angkanya 0,8904
sama dengan 1,201 dikali 120 per 0,989 kali 60. Substitusi ini. Kemudian masih kita selesaiin satu-satu aja dulu semuanya. 954 sama dengan 144,12 per 59,34. N1 sama dengan 2,428 ini dikali 0,8904. Maka kita dapat 2,162 CP. 2,162 CP. Nomor 23 jawabannya adalah C. Ada yang beda nggak hitung-hitungannya? Oh, ini ada di chat box. Nomor 21 ada di modul farmasi. Nomor 22. Nomor 22. Oh, ada ya? Halaman 75. Tapi benar ya, Rizka ya? Jawabannya tiksotropik benar nggak? Terus sekarang nomor 24. Suspensi parenteral. Ini udah ya? Aku pindahin ya, stop share dulu. Ada yang beda nggak jawabannya? Atau sama semua? Oke. Kita share PPT. Nomor 24, suspensi parenteral prokain. Nah, ini ada di materi PPT-nya lapor tuh, Pak Jun. Yang parenteral itu dia masuknya tiksotropik. Di sini tulisannya contoh aplikasi bidang farmasi tiksotropik contohnya adalah suspensi parenteral prokain penisilin G. Berarti nomor 24 jawabannya D, tiksotropik. Kemudian nomor 25, tepung jagung pasir pantai merupakan tipe reologi apa? Jawabannya dia itu dilatan. Dia termasuk aliran non-Newtonian dan lebih spesifiknya dia dilatan. Ini ada di materi, dia 25 jawabannya. Kemudian 26, pengertian dari tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka adalah jawabannya itu D. Tegangan yang terjadi pada permukaan antar dua fase. Di sini ada di halaman 31. Tegangan antarmuka adalah tegangan yang terjadi pada permukaan antar dua fase. Jadi jawabannya 26D. Kemudian 27, tegangan yang terjadi antarmuka dari fase gas dengan fase padat atau dengan fase cair disebut dengan tegangan permukaan. Masih di halaman 31. Jadi beda ya, tegangan antarmuka dengan tegangan permukaan. Kalau antarmuka, dia antar dua fase. Bisa cair dengan padat, atau padat dengan padat, atau cair dengan cair. Sedangkan kalau tegangan permukaan, pasti dia antara gas dengan padat, atau gas dengan cair. Karena dia merupakan satu permukaan ya, bukan dua permukaan gitu. Jadi tegangan permukaan itu antara gas dengan padat atau gas dengan cair. Jadi jawabannya 27B. Tegangan permukaan. Ada di materi halaman 31. Kemudian metode penentuan ukuran partikel dapat dilakukan dengan, nah ini partikel ya, melihat ukuran partikel. Dia contohnya adalah metode mikroskopik optik. Siapa tuh? Mikroskopik optik. Jadi jawabannya nomor 28 adalah B. Mikroskopik optik. Itu untuk menentukan ukuran partikel. Ada di materi juga ya. Kemudian nomor 29, metode penentuan ukuran partikel yang merupakan metode yang sederhana dengan melihat partikel tertinggal di atas ayakan bersusun. Oh, ini udah jelas ya, kata kuncinya ada ayakan berarti dia metode pengayakan. Nomor 29 C, metode pengayakan. Kemudian yang terakhir,
Nomor 30. Sistem koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat medium pendispersinya. Ada di materi tentang koloid, dia jawabannya liofobik. Di sini dijelasin, liofobik adalah sistem koloid yang fase dispersinya kurang memiliki afinitas terhadap medium dispersinya atau kurang menyukai medium dispersi. Maka jawabannya nomor 30 yang B, liofobik. Oke, alhamdulillah. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Atau ada yang beda? Masukan atau siapa nih? Tadi yang kata Rizka itu halaman 75. Ada di materi ya. Berarti kelar ya 30 soal. Mudah-mudahan besok lancar. Nggak ada hambatan. Sampai ketemu besok semuanya. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Aku tutup ya. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi Kak Sally.